mengungkap sebuah kasus besar. Coba kita akan menyapa beliau terlebih dahulu dalam program RDS Pagi 10 atau mungkin beberapa menit ke depan bersama dengan beliau di acara RDS Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti saya buka kembali untuk Anda telepon di 765-1818 juga 081-226-170-777 ke Pak Yudi Purnomo terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Pak Yudi pagi ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini posisi di mana ini Pak Yudi? Oh, saya lagi di di rest area lah, lagi di jalan. Oke. Tapi udah berhenti di Baik. rest area lagi sambil sarapan. Baik, mohon maaf saya sangat ganggu waktunya nggak 10 apa-apa. menitan ke depan. Ini Pak, ini sekarang sedang rame nih terkait dengan OTT. Betul. Bahkan Pak Luhut sendiri menyampaikan bahwa OTT itu adalah sesuatu yang sifatnya kampungan katanya gitu ya. Ini Ya. tidak harus ada di negeri ini. Ini gimana kalau menurut Pak Yudi? Pak Yudi kan menyampaikan bahwa OTT masih sangat penting ini. Silakan Ya. Pak. Ya, tentu kan semua orang punya pandangan lah terhadap OTT ya. Berdasarkan perseptifnya masing-masing ya, termasuk dalam hal ini misalnya yang dikatakan oleh Pak Luhut gitu kan, ataupun Firly Bahuri selaku ketua KPK gitu. Namun berdasarkan pengalaman saya ya kan saya di KPK sejak 2007 ya. Sampai 2021 kemarin kan September itu kan. Ya sudah kurang lebih 15 tahun lah ya. Bagaimana saya melihat bahwa mengapa sih OTT terus yang dipermasalahkan gitu kan? Kenapa bukan koruptor yang dipermasalahkan gitu kan? Nah, itu dia. OTT ini kan hanyalah semacam tools gitu ya, alat ya, pendengar bahwa dari begitu banyaknya senjata kita untuk melawan korupsi. Jadi OTT itu hanya instrumen kecil di penindakan dan bahkan hanya salah satu bagian dari penyelidikan ya. Artinya untuk mengungkap kasus korupsi kan ada dua cara. Pertama itu penyelidikan terbuka. Artinya ini adalah peristiwa korupsinya sudah dilakukan sebelumnya, sudah terjadi gitu. Dan penyelidikan tertutup artinya korupsinya ini belum terjadi, namun akan terjadi. Nah, inilah yang kemudian di OTT. Nah, berdasarkan pengalaman saya, OTT ini kan penting karena pertama, bahwa korupsi ini kan karakteristiknya adalah kejahatan tersembunyi. Ya, kemudian hanya diketahui sedikit orang. Tidak ada orang korupsi kemudian dia melibatkan ribuan orang atau ratusan orang, hanya segelintir lah. Dan itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh mereka, atau bahasa kita sekarang circle-nya koruptor gitu kan. Jadi hanya di circle-nya mereka gitu kan. Nah, kemudian yang kedua tersembunyi, nggak ada orang korupsi itu nerima duitnya di tempat terbuka. Nerima duitnya itu di mesti sembunyi-sembunyi kan. Tempat-tempat keramaian pasti sembunyi-sembunyi. Dan untuk membongkar itu maka perlu OTT. Apa senjata OTT yang paling utama? Itulah penyadapan. Ya, walaupun mereka melakukan sembunyi, tapi kan mereka harus punya komunikasi juga antar mereka ya. Disitulah kemudian komunikasi itulah kita intercept ya. Tentu lawful intercept ya, penyadapan secara secara hukum ya, seperti itu gitu kan, bahwa tidak sembarang handphone bisa disadap. Tentu handphone yang bisa disadap adalah handphone yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian OTT ini kan penting ketika kalau korupsi penyelidikan terbuka, orang akan mudah ngeles, ya kan? Orang akan mudah merekayasa, orang akan mudah mengintimidasi saksi-saksinya, karena pelaku koruptor kan orang yang punya uang, punya kuasa, punya jaringan, ya kan? Dan dia punya power, ya. Nah, kalau OTT udah nggak mungkin dia bisa membantah. Kenapa? Uangnya ada. Kalau bahasa sehari-hari kita tertangkap basah lah. Ada barang buktinya di situ gitu kan. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Kan ini duit gitu ya. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Nah, kemudian terkadang OTT itu membongkar kasus besar. Biasanya OTT itu misalnya hanya ratusan juta, tapi begitu pengembangannya bisa ratusan miliar. Dan saya pernah pengalaman
OTT hanya 200 juta, 300 juta lah gitu kan, ketika tertangkap tangan gitu ya. Namun kemudian ketika pengembangan gitu kan, hasil dari penggeledahan bisa nyampai ratusan miliar, itu baru uang tunainya gitu ya, belum dalam bentuk aset dan sebagainya. Kemudian ada juga OTT terkadang hanya pejabat rendahan gitu ya, misalnya hanya pejabat di daerah misalnya gitu ya. Namun kemudian ternyata uang dari hasil korupsi ini kemana-mana, sehingga bisa terbongkar misalnya wakil atau pimpinan suatu lembaga negara tingkat nasional seperti itu. Jadi karakteristik OTT yang tidak bisa ditebak arahnya gitu ya, itu menurut saya sangat dikhawatirkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi seperti itu. Pendengar. Iya, karena memang nampaknya operasi OTT ini juga menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang ini ditakuti pejabat publik ini. Dulu pernah Pak Arteria Dahlan itu juga berkomentar miring terkait dengan OTT ini. Menurutnya penegak hukum tidak perlu menjadi sasaran dalam OTT karena penegak hukum, misalnya polisi, hakim, dan jaksa itu juga simbol negara. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar sih, tapi kemudian juga ada yang menyatakan harusnya kan ini memegang filosofi dasar penegakan hukum itu harus equality before the law kan begitu. Nah dalam kasus OTT ini sebenarnya gimana kalau terkait dengan equality before the law-nya itu Pak Yudi? Ya yang jelas OTT ini kan bisa dilakukan pada siapa saja. Unsur dari tindak pidana korupsi kan setiap orang. Ya kan? Artinya tidak peduli jabatannya apa, ketika dia melakukan tindak pidana korupsi ya bisa diinvestigasi seperti itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu kan. Apa yang menarik dari OTT bahwa OTT itu kan dia tidak mengada-ngada gitu ya. Dia jelas gitu kan, penyadapannya ada, uangnya ada. Jadi apalagi yang harus artinya itu sudah jelas Pak, ketika dilakukan OTT itu sebenarnya sudah jelas dia pelakunya dan sebagainya. Karena untuk melakukan sebuah OTT itu prosesnya panjang ya Pak ya? Oh, OTT itu prosesnya panjang, nggak sehari 2 hari. Ya, tentu ada berbagai macam pengembangan ya. Bagaimana kan dimulai ada dengan 2 cara gitu ya. Pemantauan dari kantor KPK misalnya, atau kedua dari lapangan gitu ya, melakukan surveillance gitu ya. Penjejakan atau bahasa kita pembuntutan lah, ya kan. Jadi memang OTT ini itu selain dia operasi penegakan hukum, dia juga suatu operasi intelijen gitu kan. Gitu. Artinya kalaupun dimasukkan dalam praduga tak bersalah misalnya, kayak itu tidak bisa masuk dalam hal ini ya. Asas praduga tidak bersalah kan dilakukan ketika proses penegakan hukum ya, bahwa walaupun dia tertangkap tangan, dia basah, tetap saja sebelum dia ingkrah ya, mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan, tetap kita harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. Artinya kita tidak boleh melanggar haknya, kan seperti itu kalau kita berbicara filosofis dari praduga tak bersalah, presumption of innocence gitu kan. Tapi kemudian selama ini Pak, pengalaman Pak Yudi sendiri dari tahun 2007 hingga 2021 itu terkait dengan penangkapan yang OTT ini, semua yang ditangkap secara OTT pasti menjadi tersangka dan kemudian masuk bui ya? Betul, ini menarik 100%. 100%. Ya, 100% orang yang tertangkap pada saat OTT ya pasti kemudian nanti akan menjadi tersangka gitu ya. Yang kemudian kalau ada juga yang jadi saksi ya, tapi pasti ada tersangkanya gitu kan ketika ada suatu proses OTT ya. Kemudian divonisnya bersalah gitu kan. Kalau yang penyelidikan terbuka, artinya yang jadi sudah ada beberapa lah yang bebas gitu ya. Artinya conviction rate-nya kalau yang penyelidikan terbuka itu nggak 100%, tapi kalau OTT 100%. Gitu. Ini Pak Luhut mengatakan bahwa ini kampungan banget, agar OTT itu sekarang sudah nggak usah dilakukan saja. Bahkan, tapi kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Pak Bonyamin Saiman pun juga mengatakan Luhut telah melakukan intervensi terhadap KPK. Menurut Pak Yudi gimana nih? Ya kalau saya sih itu terserah lah pendapatnya dari Pak Luhut ya. Tapi yang jelas ketika pendapatnya itu menurut kita tidak benar gitu kan, ya perlu kita koreksi gitu ya. Walaupun beliau seorang Menko ya, tapi kita harus tetap koreksi bahwa bangsa ini masih butuh OTT gitu kan. Kenapa? Karena ketika dikatakan nggak ada OTT
pun gitu kan korupsi jadi berkurang, ya tidak juga gitu kan. Oke. Memang hari ini tidak ada orang yang korupsi, pasti ada. Cuma kan bagaimana penegakan hukumnya seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana KPK sendiri kan sampai saat ini kan baru 3 ya tahun ini ya, gitu ya. Pada tahun 2018 sampai 30, 2019, Itu luar biasa waktu itu. 21 gitu kan. Tapi kan terbukti bahwa korupsi tetap ada. Bagaimana kita lihat Kejaksaan Agung sangat luar biasa gitu kan. Sampai triliunan terakhir melibatkan menteri dalam proyek BTS. Sebelumnya kita lihat bagaimana di Waskita Karya direktur utamanya sampai fiktif loh 2 triliun gitu ya. Bayangkan ketika ketika suatu perusahaan karya gitu ya, dia proyeknya fiktif 2 triliun, itu bagaimana? Kan dia membangun. Masa misalnya jembatan itu fiktif gitu kan, apa yang difoto ketika pembayaran gitu kan? Kemana itu semen, kemudian kerikil gitu kan? Misalnya bangun jalan, apa yang diaspal 2 triliun loh. Kita aja dengan 10 juta aja udah bisa berapa meter gitu kan? Betul. Ini 2 triliun luar biasa gitu kan? Lagian kalau sekarang ini itu buat di Lampung misalnya, waktu kemarin viral udah berapa jalan di Lampung yang bagus. Seperti itu pendengar. Baik, lagian kan ini Pak, indeks persepsi korupsi kita kan juga anjlok Pak tahun 2002 itu. Dari 38 menjadi 34. Itulah. Ya betul, dari 38 jadi 3. Ini hanya retorika saja lah yang saya lihat gitu ya. Namun sekali lagi kan ini kan hanya pendapat orang ya. Kalau kita sebagai orang hukum, pendapat orang kan bukan sebagai sumber hukum ya, sesuai dengan tata urutan perundangan di Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Artinya ya sah-sah saja saya pikir gitu kan. Yang jelas ya walaupun misalnya KPK hanya 3 OTT tahun ini gitu kan, kemudian OTT banyak dikritik, yang jelas dasar hukumnya masih ada. Ya entah nanti akan dilakukan oleh pimpinan berikutnya ya nggak jadi masalah bagi saya seperti itu. Intinya Pak Yudi ingin mengatakan bahwa OTT itu sampai sekarang masih diperlukan dan ini sangat penting begitu ya untuk penegakan hukum di negeri ini terhadap korupsi. Betul lah. Kenapa? Memangnya pejabat-pejabat negeri kita bisa diceramahin, jangan korupsi ya. Itu masuk telinga kanan buat telinga kiri gitu kan. Mereka karena bagi mereka ketika mereka korupsi, ketika ketangkep misalnya ya sial aja bagi mereka gitu kan. Ya karena hasil dari korupsinya itu ya bagi mereka kayak bisnis gitu ya, high risk gitu kan, high profit gitu kan, risiko besar, tapi ininya gede, dapurnya juga banyak. Ya kan nggak ada korupsi 1.000-2.000 perak mas, korupsi nanggung kan pasti sampai miliaran gitu kan. Kalau perlu triliunan sekarang itu kan? Ya kalau perlu triliunan, karena pikiran dari pejabat negeri kita yang korup itu adalah selama mereka masih menjabat, selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya kewenangan, selama masih ada yang bisa diduitin dan masih ada orang yang mengasih duit kepada mereka, gitu ya, mereka tentu tetap akan korupsi. Hal yang sederhana misalnya, coba mereka menjabat, pasti banyak parcel ketika hari raya keagamaan. Coba misalnya mereka pensiun, emang ada yang mau ngirim parcel? Ya nggak ada lah, karena itu adalah simbiosis mutualisme dalam kejahatan korupsi seperti itu. Yang terakhir nih Pak Yudi, apa harapan jenengan terhadap negeri ini, terhadap KPK, terhadap penegakan hukum terkait dengan korupsi ini? Silakan Pak. Ya tentu melihat kondisi sekarang kan bagaimana indeks persepsi korupsi kita melorot, bagaimana kinerja KPK menurun, bagaimana kepercayaan pada KPK menurun, malah konflik internal gitu kan, mulai dari korupsi di rutan, perjalanan dinas gitu kan, sampai pelecehan seksual terhadap istri tersangka gitu kan, pimpinannya melanggar etik. Ya bagi saya ini adalah dinamika dalam beratas korupsi. Kedepannya kita berharap ya kondisi ini akan segera baik lah, segera pulih gitu ya, bahwa ya tentu korupsi harus kita berantas. Kenapa? Kalau tidak seperti itu ya kasihan rakyat gitu kan. Kita tidak berbicara mereka yang mampu, mereka yang istilahnya ini ya bisa bertahan ya ketika bisa korupsi, bertahan hidup ketika korupsi masih ada. Tapi ketika bagaimana rakyat gitu kan yang mereka anggarannya dirampok gitu kan, dibegal gitu ya oleh para koruptor ini. Jadi kita berharap ya setidaknya ya
ya sama seperti kejahatan lain ya, pasti kan pencuri selalu ada ya. Nah, koruptor ini yang penting harus ditangkap gitu kan. Supaya apa? Supaya jadi efek jerah bagi yang lain. Seperti itu. Karena bagi saya OTT adalah kampanye pencegahan yang efektif supaya orang takut untuk korupsi. Walaupun bagi pengalaman saya ya paling mereka hanya tiarap sementara untuk kemudian bangkit berpikir kembali lagi bagaimana selangkah lebih maju dari penegak hukum. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mohon maaf waktunya saya ganggu pagi ini dan selamat menikmati perjalanannya. Sehat-sehat semua. Amin amin Para amin. pendengar ya, Mas juga sehat-sehat juga. Amin amin. Terima kasih Pak Yudi. Baik, pendengar